Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sejarah tentang Arya Prabangkara. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Raja Majapahit berburu ke hutan Wonosimo. Hutan Wonosimo terletak kira-kira 50 pa dari batas kerajaan Majapahit. Dengan berjalan kaki dari pusat kerajaan, hutan itu dapat ditempuh dalam waktu setengah hari. Hutan itu cukup lebat dengan berbagai jenis pepohonan. Di pinggir hutan sebelah timur tumbuh pohon jati yang cukup banyak jumlahnya. Bagian hutan sebelah selatan yang berbatasan dengan sebuah sungai yang cukup besar banyak ditumbuhi pohon meranti. Rumpun pohon bakau banyak ditemui di sebelah utara karena bagian ini merupakan rawa-rawa, sehingga tumbuhan lain sulit tumbuh. Dinding Bukit Terjal merupakan batas sebelah barat hutan Wonosimo, dan di bagian ini agak jarang ditumbuhi pohon besar, kecuali padang rumput yang diselingi semak perdu. Pada hutan bagian tengah, jenis pepohonan yang tumbuh cukup beragam. Di bagian ini dapat ditemukan pohon mahoni, damar, paku jajar, dan jenis tanaman lainnya, serta pohon buah-buahan seperti durian, sawo, nangka, dan gayam. Oleh karena itu, hutan ini cukup lebat dan kadang-kadang masih dapat ditemui binatang buas seperti harimau, buaya, dan ular. Jarang orang-orang berani memasuki hutan ini. Jika ada yang memasuki hutan ini, orang-orang tersebut dapat dipastikan pencari kayu atau pemburu. Di suatu pagi yang cukup cerah, ketika udara masih terasa dingin menusuk tulang dan sisa-sisa embun malam berbentuk butiran bening yang berwarna-warni karena tertimpa sinar mentari masih menghiasi pucuk-pucuk daun. Tampak tidak orang laki-laki setengah umur tertusuk suruk menyisir bagian hutan sebelah timur. Mereka kadang-kadang harus melompat kecil atau berjingkat-jingkit untuk menghindari permukaan tanah yang tidak rata dan akar-akar pohon yang memuncat dari permukaan tanah. Mereka terdiri atas seseorang laki-laki yang berbadan tambun dan berkulit agak terang, seorang laki-laki tinggi kurus tetapi ia berisi dan berkulit kehitam-hitaman, dan orang yang ketiga tampak agak lain jika dibandingkan dengan orang dua tadi. Ia berbadan sedang, baik tinggi maupun besarnya, berkulit terang bersih, sorot matanya tajam, wajahnya tenang dan berwibawa, serta roman mukanya memancarkan cahaya kegungan seperti layaknya para bangsawan. Melihat bahwa mereka yaitu lembing, parang, tali jerah, dan bungkusan cukup besar pada punggung salah satu dari ketiga laki-laki itu. Laki-laki yang raut wajahnya berwibawa tampak lebih banyak berdiam diri. Lain halnya dengan dua laki-laki yang berpawakan tambun dan tinggi kekurusan. Mereka berdua sepanjang perjalanan kadang-kadang bernyanyi-nyanyi kecil, bergurau, saling menggoda di antara temannya atau berteka-teki. Seperti berikut ini. Kang Semut, coba kalau engkau memang pandai berteka-teki, tebak teka-tekiku ini, kata Gatel sambil berjalan terantuk-antuk karena kakinya tersandung akar pepohonan. Laki-laki yang berpawakan tinggi kurusan itu menjawab, Kang Gatel, apakah pernah aku tak dapat menjawab teka-tekimu? Aku rasa selama ini justru engkaulah yang sering tak dapat menjawab teka-tekiku. Baiklah Kang Semut, coba dengarkan teka-tekiku ini. Pak Demang Kelambi Abang,
disunduk mantuk-mantuk. Sambil memijat dahinya, semut mencoba menerka teka-teki itu. 10 langkah sudah dilaluinya, tetapi semut masih belum memberikan jawaban. Oleh karena itu, bingung dan memang sudah lelah, semut memberanikan diri untuk mengusulkan kepada junjungannya Raja Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya kelima. Gusti Prabu, kalau Paduka tidak berkeberatan, hamba mohon agar kita beristirahat sejenak di tempat ini. Semut dan Gatel, aku sependapat dengan kalian. Tampaknya perjalanan kita sudah cukup lama, dan sebaiknya kita berhenti sebentar untuk melepaskan lelah. Ketiga laki-laki itu kemudian menuju ke sebuah pohon beringin putih yang cukup besar dan rimbun. Mereka duduk di atas akar pohon beringin putih yang menonjol keluar dari permukaan tanah. Tampaknya pohon itu sudah cukup berumur. Dengan cekatan, Gatel membuka bungkusan bekal makanan dan minuman yang mereka bawa dari keraton. Dikeluarkannya arem-arem sejenis lontong yang dalamnya berisi daging cacahan, buli tempat air, serta cawan porselin putih. Pertama kali dipersilahkannya Prabu Brawijaya mengambil lebih dahulu. Setelah junjungannya mengambil secawan air dan arem-arem tadi, Gatel dan semut berebut mengambil bagiannya. Sang Prabu tersenyum kecil melihat tingkah laku kedua pengiringnya itu. Sambil menikmati panganan itu dengan lahap, tiba-tiba Gatel menceletuk. Tang Semut, kalau engkau memang tak dapat menerka teka-tekiku, lebih baik mengaku saja. Mendengar perkataan Gatel yang mengandung ejekan itu, semut merasa jengkel dan menjawab, "Ah, engkau Gatel, paling-paling dirimu juga tak tahu apa jawabannya." Gatel tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban semut yang seperti itu. "Nah, benar bukan perkiraanku? Engkau tidak bisa menebak teka-teki itu. Tetapi tak mengapa, aku akan memberikan jawabannya. Yang ku maksud Demang Kelambi Abang ialah jantung pohon pisang. Coba, jika kan semut menusuk jantung pohon pisang, tentu jantung itu akan mengangguk-angguk." Semut tampak masih penasaran. "Aku sebenarnya juga ingin menjawab seperti itu, Kang Gatel. Akan tetapi aku khawatir jawaban yang aku berikan akan engkau akui sebagai jawabanmu." Belum sempat Gatel menyahut ucapan semut, tiba-tiba kesunyian hutan itu terusik oleh langkingan seekor binatang. Semut meraih lembingnya dan berkata, "Gusti, tentu itu suara seekor kijang. Perkenakan hamba mengejarnya." Tanpa menunggu jawaban sang Prabu, semut berjingkat-jingkit berjalan menyeruk kerimbunan pohon pardo yang tumbuh di sekitar tempat itu. Sesaat sepeninggalan semut, Prabu Brawijaya dan Gatel menyusul semut. Mereka berdua berjalan mengikuti arah perginya semut. Untuk sesaat, Prabu Brawijaya dan Gatel kehilangan jejak semut dan kijang itu. Mereka seakan-akan lenyap di telan bumi. Sambil masing-masing memegang lembingnya, sang Prabu mengisyaratkan kepada Gatel untuk tidak bersuara. Bahkan, mereka berusaha berjalan menghindari tiupan arah angin dari depan karena khawatir kijang yang mereka kejar mengetahui kehadirannya. Kurang lebih setengah jam mereka berputar-putar di tempat yang diperkirakan menjadi persembunyian kijang itu. Mendadak terdengar lengkingan panjang yang menyayat hati. Dengan segera sang Prabu dan Gatel menuju ke arah tempat suara itu. 50 depa setelah mereka berlari-lari kecil, tepatnya di tempat yang agak terbuka dari rimbunan pepohonan, tampak semut sedang berjongkok mengamati sesuatu yang tergeletak di tanah. Kiranya semut sedang mengamati seekor kijang betina yang terbaring di tepi sebuah pergi.
dengan lembing tepat terancap menembus lehernya. Tampaknya kijang itu sedang minum ketika semut berhasil memburu dan membunuhnya. Kang Semut sungguh pemburu ulung walaupun engkau tidak dapat menebak teka-tekiku. Kelakar Gatel. Semut hanya tersenyum kecil tanpa menganggapi gurauan Gatel. Kemudian semut berkata kepada Sang Prabu, "Gusti, sebentar lagi tampaknya menjelang senja. Tentu kita akan kemalaman di tengah hutan ini. Semut dan Gatel, pada hematku sebaiknya kita cari saja rumah terdekat di sekitar tepi hutan ini. Kita sampaikan maksud kita kepada pemilik rumah untuk menginap. Jika tak ada rumah penduduk di sekitar tempat ini atau kita tak diperkenankan menginap, sebaiknya kita bermalam di tepi hutan," ucap Sang Prabu. Ketiga orang itu segera berjalan ke arah timur. Semut dan Gatel memanggul hasil hutan buruannya. Mereka dengan cara mengikat keempat kaki kijang itu pada sebuah ranting pohon yang agak besar, kira-kira sepeminum perjalanan. Mereka melihat nyala lentera yang bergerak-gerak, bak seorang penari karena tertiup angin. Kemudian mereka menuju arah lentera itu. Setelah dekat, tampak jelas bahwa lentera itu tergantung pada dinding sebuah gubuk yang sedang besarnya. Sesampainya di pohon pintu gubuk itu, Gatel mengucap salam. Paman pemilik rumah." Tidak lama kemudian keluar seorang laki-laki tua berpawakan kecil. Sejenak, laki-laki tua itu memperhatikan ketiga orang yang berdiri di depannya. Tiba-tiba ia menyapa dengan ramahnya, "Oh Kisanak, maaf, aku telah memperhatikanmu dengan kurang sopan karena terkejut tadi. Kukira kalian siapa karena jarang ada orang yang datang bertemu ke gubukku ini. Silahkan masuk. Tampaknya kalian pemburu dan sangat lelah." Dengan tergobah-gobah, laki-laki itu mempersilahkan tamunya itu duduk di atas sebuah bangku panjang yang terbuat dari bambu. Pemilik gubuk itu tidak mengira dan mengetahui bahwa yang datang ke gubuk itu adalah junjungannya Raja Majapahit. Hal itu dapat dimaklumi karena ketiga orang tamunya datang dengan mengenakan pakaian orang kebanyakan. Apalagi mereka baru saja berburu sehingga pakaian mereka tampak kotor. Setelah ketiga tamunya duduk, laki-laki tua itu bertanya, siapa mereka dan dari mana, serta apa keperluannya datang ke gubuknya. Kali ini Sang Prabu yang menjawab, "Kisanak, aku bernama Sumitra dan kedua temanku ini adalah Gatel dan Semut. Kami bertiga datang dari suatu tempat yang jauh. Kami seharian berburu di hutan Wonosimo ini. Oleh karena itu, hari sudah gelap. Kami bermaksud menumpang tidur di rumah ini. Itu pun jika Kisanak memperkenalkan." Kemudian pemilik rumah itu menjawab, "Kisanak, namaku Pak Mantri Jagal. Aku di tempat ini tinggal bersama anak perempuanku yang sudah janda bernama Warigupito. Jika Kisanak bertiga berkenan tinggal di gubukku yang reot dan burak ini, aku tidak berkeberatan. Akan tetapi terimalah keadaanku ini seperti apa adanya. Oleh karena itu, hari mulai gelap. Kisanak dapat membersihkan badan di sumur yang berada di belakang gubuk ini. Kalau sudah selesai, kita dapat makan malam dan kemudian Kisanak dapat beristirahat." Setelah menyerahkan hasil burunannya kepada Pak Mantri Jagat, secara bergantian mereka bertiga membersihkan badan. Setelah selesai, Pak Mantri Jagal mempersilahkan tamunya duduk di ruang depan dan memperkenalkan anak perempuannya kepada tamu-tamunya itu. Kemudian Warogupita dengan sopan berusaha melayani tamunya itu dengan baik. Selesai makan,
Prabu Brawijaya, Semut, dan Gatel minta izin untuk beristirahat. Mereka tidur di atas tikar yang digelar di rumah depan gubuk itu. Keesokan harinya, ketika Prabu Brawijaya telah bangun, Semut dan Gatel masih tampak tidur pulas. Dengan segera, Prabu membangunkan pengiringnya. Semut dan Gatel, cepat kalian mandi. Dengan tergobak-gobak, kedua orang itu segera berjalan menuju ke belakang rumah untuk mandi. Pak Mantri Jagat dan Waragupita telah bangun terlebih dahulu daripada ketiga tamunya itu. Pak Mantri Jagat sedang membersihkan gubuknya dan Waragupita sedang mempersiapkan sarapan pagi untuk tamunya. Setelah semuanya siap, Pak Mantri Jagat mempersilahkan ketiga tamunya sarapan pagi. Mari Kisanak, kita sarapan dengan lauk hasil burunan kalian, ajak Pak Mantri. Mereka pagi itu makan nasi jagung yang masih hangat dengan lauk daging kijang bakar serta lalapan daun singkong dan sambal. Walaupun dengan makanan yang sederhana, Prabu Brawijaya tampak sangat lahap. Sambil makan, Gatel bertanya kepada junjungannya, "Paman Sumitra, semalam kita telah menginap. Badan kita telah segar kembali. Sebaiknya pagi kini kita mohon diri tak kemalaman di perjalanan." Melihat tamunya diam tidak menjawab pertanyaan temannya, Pak Mantri Jagal menyela, "Kisanak, jika kalian masih lelah atau ingin beristirahat bareng sehari 2 hari di gubuk ini, aku tidak keberatan menerima kalian." Pak Sumitra tampak termenung, tetapi kemudian ia berkata, "Semut dan Gatel, aku kira tawaran Pak Mitra Jagal jangan kita sia-siakan. Lagi pula aku senang dengan suasana di tempat ini." Semut dan Gatel sesaat saling berpandangan. Tampak ada keheranan dan pertanyaan pada wajah kedua orang tua itu. Namun, sebagai hamba mereka dengan cepat mengubah sikapnya dan menjawab hampir bersamaan, "Baik, kalau itu yang dikehendaki Pak Sumitra, kami ikut saja." Dalam 3 hari itu, Sang Prabu Brawijaya tampak sangat akrab dengan Waragupita. Di antara mereka tampaknya ada kecocokan. Hal ini tidak lepas dari pengamatan Pak Mantri Jagal, Semut, dan Gatel. Bagi para Pak Mantri Jagal, hubungan baik yang terjadi antara Pak Sumitra dan anak perempuannya dianggap wajar saja. Akan tetapi bagi Semut dan Gatel, hal itu merupakan jawaban bagi mereka mengapa junjungannya tidak bersedia pulang cepat-cepat di rumah Pak Mantri Jagal. Mengenai hal ini, Semut dan Gatel hanya dapat saling berpandangan dan menduga bahwa di antara junjungannya dan Waragupita telah terjadi hubungan asmara. 3 hari sudah Pak Sumitra, Semut, dan Gatel berada di rumah Pak Mantri Jagat. Mereka berpamit memohon diri kepada tuan rumah. "Pak Mantri Jagal, rasanya kami sudah cukup lama berada di rumah Pak Mantri. Kami menyadari bahwa kedatangan kami merepotkan Pak Mantri dan Adinda Waragupita. Kami tidak dapat membalas budi baik Pak Mantri dan Adinda Waragupita selain mengucapkan terima kasih. Semoga kebaikan Paman dan Adinda mendapat balasan dari Sang Penguasa Alam." Demikian ucapan Pak Sumitra. "Ah Kisanak, apa yang kuberikan kepada Kisanak sudah sewajarnya kami sampaikan. Sebagaimana sesama, kita wajib saling menolong." Demikian jawab Pak Mantri Jagat. Semut juga mengucapkan terima kasih atas kebaikan Pak Mantri dan putrinya. Sela Semut, "Pak Mantri, saya juga mengucapkan terima kasih atas kebaikan Pak Mantri sekeluarga." Gatel menyambut ucapan Semut. Kemudian dengan tatapan yang penuh arti dan suara yang agak bergetar, Pak Sumitra berkata kepada Waragupita, "Adinda Waragupita, Kakang mohon diri, semoga Kakang dapat bertemu kembali dengan Adinda. Pesanku, hendaknya Adinda berhati-hati menjaga diri. Baik Kakang Sumitra. Pesan Kakang selalu kuingat. Adinda juga mengharapkan Kakang tidak melupakan Adinda.
yang hina ini?" Sahut Waragupita dengan air mata menetes pada kedua pipinya. Melihat adegan itu, Pak Mantri Semut dan Gatel heran bercampur bingung. Pak Sumitra tanggap akan kebingungan Pak Mantri Jagal. Oleh karena itu ia berkata dengan lembut, "Pak Mantri Jagat, walaupun hanya 3 hari di sini, aku telah menganggap keluarga Pak Mantri Jagal sebagai keluargaku sendiri. Kumohon Pak Mantri Jagal menjaga Waragupita dengan baik." Kemudian sekali lagi mereka bertiga mohon diri kepada Pak Mantri Jagal dan Waragupita. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Rahayu, Rahayu, Rahayu.